Jadi ketidakmampuan untuk mengontrol emosi. Gitu. Jadi pada awalnya nggak ngerti apa itu, kalau zaman sekarang sih lagi tren mental healthy ya, kayak gitu. Jadi saya nggak ngerti waktu itu, cuma tiba-tiba salah satu teman saya yang biasa saya ajak sharing, beliau mu'alaf juga, bilang, kayaknya ada masalah deh kamu deh, ke psikiater gitu. Enggak lah, masa aku gila, kayak gitu. Tapi kamu aneh gitu, karena kadang-kadang suka menangis yang tanpa sebab. Orang menangis itu kan pakai sebab, Pak. Betul. Orang meninggal, saudara meninggal menangis gitu kan, namanya ada sebabnya. Ini enggak, kadang-kadang nangis gitu. Bukan berarti nangisnya yang meraung-raung kayak gitu, enggak. Menangisnya itu pengen menangis gitu. Dan terus kemudian setelah menangis selesai, dan itu tuh sampai pada titik di mana saya nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Jadi 2 kali 24 jam saya nggak bisa tidur. Yang akhirnya saya memutuskan untuk ke psikiater. Kayak gitu. Untuk psikiater sempat banyak pertimbangan, tapi sudah nggak kuat rasanya. Jadi yang dirasain waktu itu gini, tidak ada harapan. Kok hidup saya gini-gini terus? Masa depan saya bagaimana? Saya merasa orang paling berdosa sedunia. Saya merasa Tuhan tidak adil. Mestinya hidup saya nggak seperti ini, harusnya lebih baik. Harusnya saya bisa menjadi seperti orang lain yang menurut saya baik itu. Jadi kayaknya saya percuma hidup karena terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Kayak gitu sih. Dari situ akhirnya karena sudah nggak kuat, saya putuskan untuk ke psikiater. Begitu sampai psikiater, saya didiagnosa bipolar. Bukan bipolar sebenarnya, cuma depresi ke arah bipolar bahasanya psikiater waktu itu. Belum parah banget itu ya? Iya Pak, alhamdulillah belum enggak. Jadi depresi ke arah bipolar, jadi ketidakmampuan untuk mengontrol emosi gitu. Kayak gitu Pak. Terus dari situ shock juga gitu. Ini shock yang kedua, dari awalnya shock dengan kehidupan, ini apa lagi, makanan apa gitu. Sempat pingsan juga waktu mendengar diagnosa itu gitu. Terus akhirnya harus kontrol setiap minggu sekali, harus minum obat untuk menenangkan, untuk membantu meringankan pikiran supaya tidak ada niat untuk bunuh diri. Seperti itu. Terus akhirnya pada awal puasa bulan Mei waktu itu saya putuskan untuk pulang, karena tempat terindah ketika kita mengalami kesesakan itu kan pulang, Pak ya. Iya. Jadi salah satu pilihan tempat yaitu saya harus pulang. Akhirnya saya pulang. Saya bilang sama waktu itu suami saya mau pulang, saya nggak kuat di sini, saya mau pulang. Saya pulang bersama dengan anak saya 1 Pak ya. Waktu itu masih 9 tahun. Saya pulang, di sana mulai belajar. Pertama yang saya lakukan sampai rumah tuh istirahat Pak. Jadi saya berapa hari cuma tidur, makan, tidur, makan, tidur. Di sana mulai belajar mengenali diri sendiri. Belajarnya sih nggak, maksudnya gini, bukan saya tidur, saya mau niat belajar, nggak kayak gitu. Karena kita bertemu dengan banyak hal, akhirnya tuh belajar dari situ gitu. Nah pada suatu saat kakak saya tuh bilang gini, kakak saya nomor 2 yang ceritain tadi, yang seniman tadi, kamu kenapa? Dia nanya waktu saya pulang malam-malam jam 2 malam. Saya didiagnosa bipolar, saya bilang. Lah kok bisa? Nggak tahu, saya bilang, ini yang saya rasain. Terus dia bilang, kamu selama ini ke gereja? Lah iya, kan nggak pernah absen. Yang kamu rasain apa? Ya begitu, saya bilang. Terus dia bilang, dia bilang gini, untuk berbuat baik manusia itu butuh agama nggak sih? Kakak saya nanya. Terus saya pikir, nggak tahu, saya bilang. Kakak saya jawab, untuk berbuat baik manusia itu nggak perlu agama. Karena manusia itu dikasih sama Tuhan itu hati nurani. Untuk mempertimbangkan baik dan tidak itu dari hati nurani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita bertemu lagi dalam mengerjakan video di channel ini. Nah, teman-teman, ada dari kakak Nurlislah. Katanya, Masya Allah, kisah ibu ini sangat menginspirasikan, bukan cuma untuk para mualaf, tetapi untuk umat muslim yang belum hijrah juga. Nah, teman-teman, dalam hijrah itu bukan hanya kepada orang yang Kristen aja yang baru masuk Islam, tetapi kepada kita juga yang udah seutuhnya masuk Islam, yang masih keimanannya itu masih ragu, teman-teman. Nah, ada lagi Friskianiel. Nah, katanya, luar biasa sekali pengalaman ibu ini. Terima kasih ibu telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang sangat positif dan berharga bagi kami semua. Moga ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, dan terima kasih atas doanya dan ucapannya juga kepada para mualaf. Nah, Hadi Suprianto 5532 katanya, Masya Allah, kalimat Bu Susi yang mengatakan kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh pencapaian sesungguhnya. Sangat dalam, sungguh menginspirasikan saya. Terima kasih Bu Susi, dan selama sudah menjadi saudara saya seiman. Tentunya udah jadi saudara kita seiman. Allahu Akbar, Maha benar Engkau atas segala firman-Nya, Masya Allah. Nah, tanpa firman Allah juga orang Kristen nggak bisa mengerti dan bisa memahami mana agama yang sebenarnya, karena firman Allah itu yang sangat luar biasa, sehingga beliau bisa dapat hidayah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka diberikanlah ia kefahaman agama. Betul ini tadi yang saya. Kalau orang itu cerdas, pasti dia bisa masuk Islam, teman-teman. Nah, hidup itu bukan tentang seberapa banyak pencapaian, tetapi itu adalah takdir. Dan seberapa besar ilmu dan sebesar kamu banyak bersyukur. Masya Allah, kata-kata yang sangat bijak sekali Uti kemarin nih, Uti perempuan dari Jojo. Masya Allah, kisah kehidupan dan keimanan beliau sungguh luar biasa. Alhamdulillah, semoga Allah memudahkan setiap urusan beliau dan Allah memurahkan rezeki beliau dengan tidak berkeputusan, dan Allah kuatkan akidah beliau hingga istiqomah. Amin, amin, amin. Terima kasih atas banyak. Semoga kita sehat selalu juga, dan semoga Pak Kristin menjadi muslim yang total, selalu istiqomah hidupnya, penuh dengan keberkahan selama hormat. Salam hormat. Baik, salam hormat balik juga. Silakan dukung channel ini. Hidayah memiliki Allah yang diperoleh oleh orang-orang yang mau berpikir untuk mendalami kebenaran Islam. Semoga tetap istiqomah di iman Islam. Amin, amin, amin. Terima kasih support terus, teman-teman ya. Ada dari Api Dingin 123 J5RG. Alhamdulillah, semoga dimudahkan segala urusannya. Hanya non-muslim yang cerdas aja yang bisa menerima Islam. Nah, orang yang non-muslim itu masih mempertahankan ego untuk mempertahankan keimanan yang bukan selogianya, sehingga mereka masih bisa mempertahankan keimanan menuhankan Yesus atau manusia itu, teman-temannya. Nah, coba selalu seperti kita ini, karena dia berpikir, belajar terus, sehingga beliau dapat hidayah, berhijrah untuk memeluk agama Islam. Masya Allah, mbaknya sangat pandai bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membantu dan memudahkan urusannya. Dan Masya Allah, dahsyatnya hidayah bagi umat Islam. Amin, amin, amin. Ini contohnya, hidayah itu dalam keimanan itu, teman-teman, berbeda-beda. Nah, sehingga cerita beliau dan cerita para mualaf itu yang sangat luar biasa, sungguh mengagumkan, teman-temannya. Masya Allah, insya Allah ibu diberi kesabaran, istiqomah, rezeki yang berkah dan berlimpah, ketenangan batin, kasih sayang dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Bu Susi menemukan kebahagiaan dalam Islam yang sesungguhnya ikhlas,
ikhlas karena merasa cukup dan sangat mensyukuri apapun pemberian Allah. Insya Allah ibu ini diberikan kesabaran, istiqomah, rezeki yang berkah dan berlimpah ketenangan batin, kasih sayang dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih atas dukungan dan support kalian semua. Semoga para malaf semakin semangat untuk berdakwah, untuk memberikan arahan-arahan bagi teman-teman yang non muslim. Super sekali kedamaian dan rasa tenang hanya ada di Islam, karena agama yang diridhoi oleh Allah Sang Khalik Pencipta segala sesuatu yang sesuai dengan kemampuan dan akal yang disematkan sebab manusia diciptakannya, ya teman-teman. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu untuk berpikir, teman-teman, untuk berpikir. Nah, di sini berbes aku dengar kisahmu, Mbak. Semoga kita semua istiqomah dalam iman Islam. Semoga Allah beri pertolongan dalam semua urusan kita, ya Mbak. Ini insya Allah, amin. Salut buat Hidayatullah yang selalu dijenalin, teman-teman, yang konsisten dengan dakwanya. Insya Allah selalu dimampukan oleh dalam menjalankan semua programnya. Catatannya, Masya Allah, hidayah Allah bagi wanita memang suami adalah imam, harus imam. Ini ya komentarnya. Salam sejahtera buat Bu Susi atas keislamannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya buat ibu. Amin. Amin. Semangat tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman, doa ini semua teman-teman. Bahkan komentar nggak ada yang mereka tanyakan kepada kakak ini bagaimana prosesnya. Ini mereka doakan semua teman-teman. Nah, luar biasa testimoni ibu ini. Bertolak tetap istiqomah ibu sudah menemukan akidah hidup, itu Islam agama sempurna. Menakjubkan kejadiannya. Dari ceritanya saya merasakan keajaiban yang Allah berikan lewat kejadian khusus. Kejadian ya betul. Saya kira keajaiban itu sudah tidak ada. Ini memakan ibadah saya. Allahu Akbar. Takbiran itu Allahu Akbar. Nah, Masya Allah Mbak, selamat berbahagia di jalan lurusnya, jalan-jalan istiqomah yang semoga seberat apapun tetap nikmat, nyaman, tenang, tentram, dan beraktivitas terbaik husnul khotimah. Amin. 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 Ya benar Bu, karena manusia lebih mengutamakan apa yang menjadi keinginannya, tetapi tidak pernah disadari Allah lebih mengetahui apa yang sebenarnya yang kita butuhkan. Contohnya, manusia itu lebih mengutamakan apa yang menjadi keinginannya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tahu itu semua, apa keperluan kita yang sebenarnya. Contohnya, cuma ikhtiar, kita ikhtiar teman-teman, apapun yang ada kita nikmat secara baik-baik. Alhamdulillah bertambah lagi saudara kita. Semoga istiqomah sampai akhir hayat hingga kelak berkumpul bersama di surga Allah. Saya doakan juga kepada semua mualaf yang baru masuk Islam, semoga tetap istiqomah. Amin. Amin. Begitu juga kepada teman-teman kakak ini, semoga diberi hidup yang panjang, hidup yang kekal, dan semoga rezeki makin lancar. Ketenangan merupakan buah dari iman. Untuk menggapainya, seseorang butuh ilmu. Ikuti kajian kitab Hakim, insya Allah bisa menemukannya. Ya totalnya bisa menemukannya kalau kita mengikuti semua ajaran yang ada di situ. Ini itulah mulianya Islam, selalu berpersangka baik terhadap Allah, karena apa yang terjadi sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu takdir. Dan Islam adalah solusi dari segala kehidupan. Selamat buat ibu yang malaf. Semoga istiqomah sampai azal menjemput, karena agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ya benar teman-teman, nggak ada agama lain yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selain agama Islam. Nah, subhanallah, semoga selalu Mbak.
Muhammad Tilyas 6387. Saya umur 6 tahun, bapakku meninggal. Tapi saya punya umi yang banget kuat, tegar dan sabar, serta selalu membacakan ayat-ayat kitab suci Al-Quran kepada kami. Semoga mereka selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga orang tua muslim lainnya yang sudah dipanggil atau meninggal. Amin amin ya rabbal alamin. Doa teman-teman, kita doakan terus sesama kita agar kita bersama-sama nanti di surga. Alhamdulillah ya Allah, dengan adanya hambamu yang mualaf ini, bertambah pula saudaraku seiman, seakidah. Semoga mereka selalu mendapatkan di dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena itu hambalah wajib bersyukur atas segala nikmatnya yang tak terhitung dan tanpa batas. Unsur keenam yang wajib diimani tiap muslim adalah percaya dan menerima segala takdirnya. Ya teman-teman, apapun yang terjadi, kalau kita udah memeluk agama Islam, kita terima apa adanya. Masya Allah, semoga selamatkan dunia akhirnya. Semoga Allah selalu memberi petunjuk ibu susi dan diberi ketenangan hati, dicukupkan segala kebutuhan hingga tetap dalam keimanan. Amin amin. Semoga tetap istiqomah dalam memeluk Islam, dan semoga juga kebutuhan beliau bisa mencukupi dengan baik. Ikut senang dapat ilmu juga. Mengingat kematian justru membuat hidup jadi lebih damai, tenang, tak perlu mengejar duniawi, karena sejatinya semuanya akan kita tinggalkan. Bersyukur dan menikmati jalan hidup luar biasa. Makasih Mbak Susi. Mengingat kematian teman-teman, apabila kita belajar terus dalam mengingat kematian itu, kita tidak memperdulikan harta kekayaan kita itu teman-teman. Enak sekali didengar, sangat menginspirasi ceritanya. Kata-kata keren terucap beberapa kali dari Mbak Susi. Setelah saya ikuti, ternyata jenjanglah Mbak Susi yang memang benar-benar keren. Dalam artian beliau ini cerdas dan pengalaman spiritual dalam menjemput hidayahnya memang keren banget. Tidak bisa suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya, teman-teman. Semoga tetap istiqomah, dan saya ikut doakan agar ibu dan segera mendapatkan hidup juga. Mereka mendoakan, kita doakan terus teman-teman, agar para mualaf banyak lagi teman. Subhanallah, Masya Allah, semoga istiqomah ketika kita meyakini mencintai Allah, bukan berani selesai semuanya. Allah bertanya, apa betul? Maka diuji seberapa dengan berbagai cara sampai pada waktunya, karena Allah tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan umatnya. Nah teman-teman, alhamdulillah, terima kasih Bu, kisahnya yang insya Allah akan menjadi pelajaran bagi kita, khususnya dalam bertakwa. Teman-teman, di video kali ini ya, kalau tidak puas dalam video ini, klip ini, nanti silahkan kunjungi video atau channel ini. Dan sekianlah pertemuan kita di sini teman-teman, untuk menyapa-nyapa teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.